Shalom. Shalom alaihim. Wa alaihim salam. Jangan waalaikumsalam ya. Wa alaihim salam. Saudara kasih Tuhan, selamat tahun baru. Sudah lewat 22 hari, kita bersyukur memasuki tahun yang baru bersamaan dengan tahun baru Cina, Imlek. Nah, bersyukur hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan beribadah di tempat ini dengan satu harapan kita bersama memasuki tahun ini dengan penuh keyakinan. Saya lupa buka masker supaya kelihatan manis ya. Nah, kalau sudah gini bibirnya gini, manis sekali. Nah, saudara-saudara, ada orang yang masuk di tahun ini dengan penuh keraguan-raguan karena dihadapkan dengan tantangan yang penuh, persoalan penuh liku-liku dalam hidupnya. Dan ada orang juga yang punya keteguhan memasuki tahun ini dengan satu keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan menolong dan sebagainya. Saudara, ada juga yang memasuki tahun ini dengan penuh keyakinan, pasti tahun ini saya dapat jodoh, pasti tahun ini saya tidak akan jomblo lagi, pasti masa mudanya ditolong Tuhan. Satu ketika si Udin punya keyakinan bahwa tahun ini pasti dia punya keinginan untuk menikah akan jadi, si Udin. Nah, itu sebabnya mamanya terus bertanya, sekian tahun umurmu sudah hampir 40. Udin, kenapa kamu belum punya pacar? Ini mau 40 tahun. Sudah lama sabar, saya sudah punya pacar. Mana pacarmu? Siapa namanya? Rahasia mah. Siapa? Coba. Sari mah. Wah, Sari. Nama Sari sini? Sari. Oh, Sari yang tetangga depan kita itu. Bukan. Namanya lengkap Sarifudin. Nah, rupanya dia menghalalkan cara untuk cari jodoh. Jeruk makan jeruk. Nah, saudara, kita akan masuk masa depan dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dengan keyakinan cara yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Ezra. Kita akan renungkan bagaimana memasuki tahun ini, memasuki masa depan ini dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, Ezra pasal 1. Mari kita buka. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 dibaca oleh yang belum punya pacar. Tidak ada yang ngaku ya. Kita akan baca bergantian. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca ganjil, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Ezra 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Pula Raja Kores
menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Inilah daftarnya, 30 pokor emas, 1000 pokor perak, 29 pisau, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca nats ini, membaca kitab Ezra ini, kita diingatkan satu peristiwa besar di tahun 605 sebelum Masehi. Tahun di mana Yesus belum lahir. Tahun 605 orang Israel pernah dibuang, pernah ditawan, pernah ditangkap oleh bangsa Babel. Nah, diserang oleh bangsa Babel, lalu kemudian dibuang ke Babel. Ini tahun 605, secara bertahap. 605, 597, 586, 3 kali dibuang. Tuntas, tas. Habis orang Israel dibuang ke Babel. Puncaknya tahun 586, itu puncaknya. Sehingga orang Israel itu menjadi kesulitan untuk beribadah. Kenapa? Karena tanahnya dirampas, bait Allahnya dirobohkan, temboknya dihancurkan, orang-orangnya dibuang ke tempat yang di mana mereka tidak pernah menemukan bait Allah atau tidak bisa beribadah secara benar. Nah itu sebabnya karena mereka dibuang, mereka sulit beribadah. Mau datang kepada Tuhan, tidak ada bait Allahnya, apa yang diperbuat? Maka dibuatlah di tempat pembuangan itu, para imam membuat rumusan-rumusan doa yang dibacakan di rumah masing-masing. Sejak itulah orang Israel punya keyakinan keselamatan itu melalui doa-doa. Doa-doa itu sebagai pengganti korban. Karena bait Allah tidak ada. Maka doa-doa itu akhirnya terus dihafal. Lalu jadilah sebuah kebiasaan di zaman gereja mula-mula. Doa dihafal. Sampai kemudian saudara kita yang di Katolik ada yang namanya doa Maria. Doa ini, doa itu. Ini polanya orang Israel supaya ada pengampunan dosa. Doa-doa yang dibuat di tempat-tempat pembuangan. Nah saudara, setelah mereka di pembuangan itu lamanya 70 tahun. Lama Jo, lama sekali. Ibadahnya tidak nyaman, hidupnya tertekan, ekonominya susah. Pemimpin-pemimpin agamanya juga tidak terlalu diperhatikan. Nah muncullah seorang pemimpin kerajaan Persia yang sebenarnya gabungan dari media Persia, bukan media online, bukannya. Media Persia, nama media itu nama kerajaan, ya. Nah Persia dengan media ini bergabung menjadi kekuatan besar dan mengalahkan Babel. Babel kemudian dikalahkan pada tahun 585. Nah kemudian setelah dikalahkan itu orang Israel disuruh pulang jongana. Ini kalau yang naman orang Manado ya, pulang jongana kau Israel, pulang jo kampungmu. Media Persia dipakai Tuhan dari rajanya yang bernama Kores. Kores itu bahasa Persia, bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Yunaninya Kristus. Jadi Persia itu artinya yang diurapi.
Orang kafir tapi dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Makanya ini disebut dengan tipologi. Tipologi. Tipologi itu artinya tipe dari Yesus yang ada di perjanjian lama untuk membebaskan orang Israel. Orang Israel pulang kampung. Pulang juga kalian satu persatu bertahap. Tahapnya dimulai dari siapa? Tahap yang pertama dimulai seorang bernama Zerubabel. Zerubabel ditunjuk oleh Kores. Namanya pasti dipanggil Bel ya. Bel atau Ser atau Ru atau apa ya. Bel, ngana pimpin jo itu bangsa Israel. Orang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel ini adalah seorang gubernur. Gubernur penunjukan dari Kores untuk pimpin tahap pertama pulang ke Israel. Sampai di Israel Zerubabel membangun namanya Bait Allah. Zerubabel pimpin pembangunan Bait Allah yang kedua setelah dirobohkan. Lalu kemudian tahap kedua Bait Allah sudah berdiri, lalu Ezra disuruh, kamu pimpin tuh bangsa Israel tahap kedua. Gelombang kedua, Ezra pimpin orang Israel pulang. Apa yang dilakukan Ezra? Pulang ke Yerusalem, Bait Allah so jadi, mau ibadah, tak ada kitab suci. Maka Ezra ini orang cerdas, pinter. Bahasa Ibraninya hebat. Kenapa? Karena orang Israel sudah lupa dengan bahasa aslinya. Mereka lebih suka bahasa orang Babel, bahasa Persia. Nah itulah sebabnya Ezra membangkitkan lagi kitab suci yang sudah lama dilupakan. Bait Allah sudah jadi, Ezra membuka kitab suci. Tobat jongana, tobat, tobat, tobat. Jadi waktu itu orang Israel ada yang kawin campur. Sudah dibebaskan, Tuhan masih bikin dosa lagi. Ada yang sudah lupa dengan Taurat. Ezra, tokoh hebat yang mengembalikan spiritualnya orang Israel. Bait Allah so jadi, kemudian kitab suci ditafsirkan. Lalu tahap ketiga, Kores suruh, maksudnya Nehemia ya, kau pimpin jo itu orang Israel pulang. Tahap ketiga dipimpin oleh Nehemia. Nehemia pimpin. Apa yang dikerjakan? Bangun pagarnya atau temboknya Bait Allah. Nah itu sejarahnya. Jadi tahap pertama Zerubabel, Ezra, Nehemia pimpin. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan dari Ezra pasal 1, 70 tahun setelah bangsa Israel ditaklukkan, dibuang, Kores izinkan pulang, itu tahun 539, mereka dibuang kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel. Itu sebenarnya sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pernah berbuat bahwa meskipun kau dibuang 70 tahun nanti, tapi kalian nanti akan pulang. Tuhan itu penuh kasih. Nah, itu sebabnya mereka kembali karena memenuhi janji Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka pulang memulai sesuatu yang baru? Khotbah saya hari ini, saya beri tema memulai sesuatu yang benar. Bagaimana memulai sesuatu yang benar? Memulai tahun 2023 meskipun ini sudah 22 hari. Tidak terlambat. Kami sekeluarga punya visi tahun ini apa yang diperbuat. Anak saya magang di Jakarta juga punya visi. Pak, saya lulus, saya mau pulang ke Palu. Mau mengabdikan diri. Anak saya nilainya A semua. Hampir tiap semester 4,0. Hanya satu nilai B, itu nilai agama. Anaknya pendeta nilainya B. Mungkin karena dia kuliah di tempat yang ya boleh dikatakan sangat pluralis sekali. Nah itu sebabnya. Saya bilang no smoking, no problem nak. No problem. Yang penting kamu
tetap mengasihi Tuhan. Hanya Yesus juru selamat. Anak saya kuliah di UKSW. Nah sudah dikasih Tuhan, jadi punya keinginan untuk memenuhi apa keinginan Tuhan di tahun ini. Perlu ada sesuatu kiat-kiat yang harus ditempuh. Memulai sesuatu yang benar, apa yang dilakukan. Mari kita lihat lagi. Di dalam ayat 1 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores ayat 2, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini ungkapan, saya beri warna merah. Untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia pernah bernubuat 150 tahun sebelum Israel dibuang. Ia pernah bernubuat bahwa kamu nanti akan dibuang. Tapi Tuhan juga akan mengembalikan kamu ke kampung halaman. Itu nubuat. Kenapa Esra mengingatkan kembali nubuatan itu? Nubuatan Yeremia, nubuatan Yesaya. Supaya apa? Memulai sesuatu yang baru. Yakin dan yakin bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Kalau Tuhan punya rancangan yang terbaik, itu pasti tidak meleset. Esra mengingatkan orang Israel supaya yakin. Meskipun dalam penderitaan di Babel, yakin itu sudah pernah dinubuatkan oleh Mas Yeremia, oleh Mas Yesaya. Sudah pernah nabi-nabi mengingatkan itu. Jadi pegang teguh itu firman Tuhan. Dengan kata lain, iman orang Israel yang agak goyah itu. Karena tempatnya susah, di tempat yang susah penderitaannya luar biasa. Yakin ada pertolongan Tuhan. Makanya ayat demi ayat dikutip. Yeremia pasal 29 ayat 10 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan menggalikan kamu ke tempat ini. Ini jelas, kalau orang Israel itu peka terhadap firman Tuhan, dia tidak akan goyah, tapi yakin terus. Ini nubuatan Yeremia yang pernah dinubuatkan 150 tahun yang lalu. Memang saudara, orang Israel pernah jatuh dalam dosa. Dosanya bertubi-tubi dan Tuhan mengampuni. Dosa diampuni, dosa diampuni. Dan Tuhan juga memulihkan, itu yang penting. Kutipan-kutipan firman Tuhan membuat mereka harusnya yakin bahwa ada pertolongan Tuhan. Meskipun ada hukuman. Mungkin mereka merasa lebih baik di Babel. Kan enak di Babel. Mungkin ada yang sudah meningkat prestasinya, meningkat kekayaannya. Tapi ada juga yang jatuh. Dalam kondisi itu Esra tetap mengingatkan supaya ini nubuatan Yeremia, pulang Jo meskipun kamu sukses di sana. Saudara, orang Israel sampai sekarang ini memang punya keyakinan. Kendati dia kaya di kota Palu, kaya di Jakarta, kaya di Amerika, mereka akan tetap pulang kelak ke Israel. Kendati mereka mungkin di Israel akan pulang meninggalkan kekayaannya di Amerika dan tinggal di perumahan BTN, kalau ada BTN ya. Maksudnya perumahan kecil di Israel, mereka lebih bangga tinggal di tanah perjanjian daripada tinggal di kampung orang. Itu kebanggaan orang Israel sampai sekarang. Nah saudara, seandainya waktu itu orang-orang Israel yang dalam penderitaan itu juga ingat itu, dia tahan dalam kesulitan. Ironisnya, kalau Kores saja percaya, kenapa orang Israel susah percaya? Saudara, saya ingin buktikan bahwa Kores ini dipakai Tuhan. Ditemukan sebuah silinder. Silinder itu adalah peninggalan dari Raja Kores. Nah, silinder itu adalah tulisan
dari Raja Kores. Ini keyakinan Kores yang dituangkan dalam bentuk silinder. Jadi itu tabung, ada tanah liat, lalu itu ada tulisan-tulisan huruf Persia. Yang kalau saudara mau tahu tulisannya seperti ini. Saya mengembalikan kepada kota-kota kudus ini di seberang Tigris, bait-bait yang telah menjadi puing untuk waktu yang lama. Gambar-gambar yang tadinya tinggal di dalamnya dan menegakkan mereka sebagai bait-bait permanen. Saya juga mengumpulkan semua penghuni mereka yang dulu dan mengembalikan mereka ke tempat asal mereka. Nah, itu tulisan Kores, orang yang tidak percaya kepada Yahweh, Tuhan Israel itu, tapi punya keyakinan yang kokoh. Saudara punya keyakinan apa dalam tahun ini? Saudara punya keyakinan apa, ayat yang menguatkan? Awal tahun baru saya buat ayat-ayat dimasukkan amplop lalu ambil satu-satu. Berharap ayat itu menjadikan kokoh hidupnya di tahun 2023. Meskipun itu tidak jaminan. Biasa kan ada mengawali tahun dengan satu ayat emas, ayat perak, ayat perunggu dan sebagainya ya. Itu ayat-ayat itu menjadi banggaan. Tapi ada juga orang yang tidak mau tahu dengan itu. Menjalani hari-hari dengan biasa. Sehingga tidak ada keyakinan yang kuat. Mari kita belajar dari Esra pasal 1 ini. Diingatkan yakin memasuki tahun 2023. Masa Jokowi aja presiden kita bisa berkata, saya optimis tahun 2023. Meskipun dunia akan mengalami krisis. Nah kita, bukan berarti Jokowi sama dengan Kores ya, tidak. Apalagi kita, orang yang sudah percaya. Janjinya Yesus, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Janjinya Yesus, aku merancangkan rancangan yang mulia, damai sejahtera. Janjinya Yesus, aku memberi kelegaan kepadamu. Janjinya Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ. Banyak janji Tuhan. Mana yang saudara pegang teguh? Supaya hidup kita menjadi yakin di tengah keraguan-raguan. Mungkin perusahaan, mungkin sekolah, mungkin rumah tangga masih ragu-ragu. Mungkinkah tahun ini ada pemulihan bagi teman saya, bagi keluarga, bagi usaha, bagi kuliah, bagi studi saya. Saudara, ini bukan keyakinan isapan jempol. Sebab ini keyakinan yang menguji kita. Betulkah janji Tuhan kepada kita? Mari kita uji dalam pengertian kita hadapi tahun ini. Kita mau lihat janji Tuhan. Meskipun saya disepelekan orang. Meskipun saya mengalami kerugian. Meskipun saya sakit tidak sembuh-sembuh. Meskipun saya dimarahin tidak ada habis-habisnya. Lalu kita putus asa cari jalan keluar sendiri. Mungkin saja kita ambil tali lalu akrobat. Mungkin saja. Alias bunuh diri. Tidak perlu. Atau mungkin Coca-Cola dicampur baygon. Tidak perlu. Kita tetap optimis ada jalan keluar. Yesus itu berjanji kepada anak-anaknya. Supaya kita punya keyakinan kokoh. Masuk di tahun ini. Kendati tantangan bertubi-tubi. Jatuh bangun. Tapi tetap dia tidak meninggalkan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini statement yang kita pegang teguh. Tepat pada waktunya. Mungkin saudara berpikir, mungkinkah saya ini Pak yang tiap tahun begini terus, rumah tangga begini, studi saya pekerjaannya, kesehatan saya kayak begini. Mungkinkah saya bisa berubah yang lebih baik lagi? Belajarlah dari semut. Semut itu binatang kecil. Kecil, tapi bisa mengangkat kayu yang besar. Aneh kan? Ini semut. Binatang kecil tapi bisa mengangkat beban yang berat. Ini sebuah ilustrasi. Artinya tidak menjadi jaminan. Badan besar kekar bisa mengangkat beban berat. Pertolongan Allah itu tidak terlambat terhadap mereka yang merasa sudah pesimis dengan keadaan hidup. Cara Tuhan menolong kita itu tidak selalu sama dengan keinginan kita. Yakin Tuhan bisa pakai tetangga kita. Pakai adik, kakak, orang tua, anak kita. Bisa semua. Yakinlah cara Tuhan itu unik. Dan yang jadi persoalan, yakinkah kita akan pertolongan Tuhan?
keadaan akan bisa berubah, tapi Tuhan selalu menjaga. Ini iman kita. Saudara kasih Tuhan, orang percaya dikenal dengan orang yang percaya. Orang percaya harusnya dikenal dengan percayanya. Disebut orang percaya itu karena dia punya iman. Yang dalam bahasa Yunani pakai kata pistis. Pistis itu artinya bukan sekedar percaya. Ya saya percaya. Bukan moga-moga. Percayanya tapi seperti kalau kita menggali pohon itu menggali sampai akar-akarnya. Itu kata pistis. Jadi percayanya itu bukan sebatas dahan-dahan, carang-carang. Tapi akarnya betul-betul ditunjukkan. Itu kata pistis. Percaya penuh, yakin penuh bahwa Tuhan akan menolong. Ini yang pertama. Saudara, memasuki tahun ini yakin. Mari kita mengajar orang lain dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan campur tangan melalui firman Tuhan. Kita pun juga demikian. Mari kita lihat keyakinan kita dengan membaca firman Tuhan. Jarang baca Alkitab, bagaimana yakin pertolongan Tuhan. Jarang ibadah, bagaimana yakin pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita belajar meyakini janji Tuhan dengan terus dekat dengan firman Tuhan. Selalu membaca, bangun pagi, buka Facebook, buka WA, lalu bawa WA, lalu marah-marah, tidak. Tapi buka firman Tuhan, ada perenungan, menyambut pagi hari dengan keyakinan bahwa Tuhan akan tolong. Amin. Mari kita hadapi tahun ini, memasuki rencana apa, tahun yang ada, masa depan yang ada, program hidup kita, yakin Tuhan pasti buka jalan. Yang pertama. Yang kedua, ayat 5 katakan begini. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara, ayat ini unik sekali. Uniknya adalah pertama Tuhan memakai Ezra untuk memberi keyakinan. Tapi Ezra juga dipakai Tuhan di ayat 5 itu. Kalau kita membaca, maka berkemaslah. Saya membaca dalam naskah bahasa Ibrani, ini dipakai kata wayakumu. Bukan wayakombe ya, wayakumu. Dari kata kum. Kum itu artinya sama dengan to rise atau stand up. Kalau stand up itu bangkit, tapi ini to rise bisa diartikan semangat. Maka kalau dikatakan semangatlah kepala-kepala kaum keluarga. Yang kedua, kunci memulai sesuatu. Bukan hanya yakin firman Tuhan, semangat. Semangat, pasti ada pertolongan Tuhan. Anak muda bilang semangka. Nah itu, semangka. Apa istilahnya, saya enggak ngerti kok ada beli buah semangka kok enggak durian apa. Semangka, maksudnya semangat itu ya. Semangat, wayakumu. Ada kata ini yang menolong orang untuk semangat membangun Yerusalem. Zerubabel pulang, semangat membangun bait Allah. Itu Zerubabel. Ezra pulang, semangat mengajarkan tentang Taurat. Nehemia pulang, semangat membangun tembok Yerusalem. Semangat. Coba perhatikan. Waktu Nehemia bangun tembok Yerusalem, itu ada yang mencemooh. Nehemia, kamu pimpin bangun tembok ini. Nanti ada anjing lompat, roboh ini tembokmu. Itu dikatakan dalam kitab Nehemia. Tapi Nehemia tidak menggubris. Dia tetap semangat. Semangat memasuki tahun. Memasuki hari yang baru membangun Israel. Dengan tembok Yerusalem. Itu wayakumu. Dikatakan juga, maka berkemaslah. Maka semangatlah. Wow, ini ungkapan yang menolong orang Israel untuk juga semangat memulai hari yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, semangat itu penting bagi kita semua. Saudara mungkin sudah dikecewakan tahun yang lalu. Orang punya masalah dengan pencobaan yang kita hadapi. Mungkin kita menjadi loyo. Kita menjadi orang yang tidak semangat karena pernah gagal. Mungkin saja kita tidak semangat karena kita dikecewakan orang.
Mungkin saja kita tidak semangat karena diputus pacar. Sehingga kita putus asa. Untuk apa hidup ini kalau sudah pacar meninggalkan aku? Kita jadi tidak semangat. Hidup ini untuk apa? Tidak ada artinya. Semua tinggalkan saya. Tidak ada yang perhatikan saya. Tidak semangat. Semangat. Kendati orang lain mengecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Semangatlah memasuki tahun ini. Pak, teorinya gampang. Melakukannya susah. Saya ini sudah stres, Pak. Tidak ada semangat hidup lagi. Saya masuk gereja ini hanya karena terpaksa saja diajak orang. Tetapi malam hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Masuk seperti Ezra. Semangat. Tidak ada lagi rasa putus asa. Karena seolah-olah Tuhan membiarkan dibuang. Seolah-olah Tuhan tidak memakai saya. Seolah-olah orang tidak memperhatikan saya. Tidak. Tapi ada semangat. Ini yang diungkapkan Tuhan. Maka berkemaslah. Maka semangatlah. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Memasuki tahun ini dengan penuh semangat. Itu sebabnya Amsal berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Itu kata Amsal. Orang yang bersemangat. Saudara mungkin sudah loyo dengan pelayanan. Loyo karena tidak dipakai lagi. Sudah tidak ada yang perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini ungkapan penting bagi kita semua. Mengapa memasuki tahun ini, memasuki masa depan, memasuki pekerjaan besok kita akan masuk pekerjaan baru. Semangat dengan hidup melayani Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran kita. Bagaimana memasuki tahun-tahun baru kita. Suatu hari, lagi-lagi ini si Udin. Udin ini memang terkenal. Si Udin ini punya orang tua yang tidak memperhatikan lagi. Jadi si Udin tidak semangat di dalam hidup. Lalu kemudian dia putus asa dengan orang tuanya dan berkata, saya mau meninggalkan rumah dan tidak mau lagi masuk rumah. Orangnya tidak perhatikan lagi. Lalu kemudian dia panggil, Udin, orang tuanya panggil, mari kita kumpul, kita semangat untuk memulai hidup baru. Nah satu ketika, karena sudah rujuk, sudah akrab orang tua dengan si Udin, tiba-tiba tetangganya lihat Udin ambil mangga tetangga di atas pohon. Udin, mau apa kamu? Oh maaf Pak, turun kamu. Saya panggilkan orang tuamu nanti. Langsung Udin berkata, orang tua saya di atas pohon itu juga Pak, sama-sama kita. Ternyata ini semangat yang salah. Karena sama-sama curi mangga, orang tua dan anak. Ini tidak pas. Nah saudara, mari kita semangat yang betul. Semangat yang betul itu semangat yang seperti kata firman Tuhan. Tidak dengan membuat cara sendiri. Kadang-kadang kita semangatnya kebablasan. Nah ini yang harus dikontrol. Semangat melayani Tuhan, tapi juga perlu kendali firman Tuhan. Nah Ezra memberi semangat kepada orang Israel. Supaya semangatnya itu untuk memprioritaskan bait Allah. Kembali pada firman Tuhan. Kembali pada Taurat. Orang Israel itu pada mulanya sudah tidak ngerti, sudah cuek dengan bahasa Ibrani. Tidak mengerti bahasa Ibrani. Ezra memberi semangat lagi. Supaya mengerti bahasa ibu. Bahasa Ibrani. Bahasa mereka. Dan kemudian mereka perlahan-lahan mulai diingatkan. Dan jadilah naskah kitab Ezra itu. Ini yang dilakukan sampai pada akhirnya Tuhan berhenti berbicara. Pada zaman Maleaki dan kitab-kitab itu sudah selesai. Karena ada semangat untuk memulai dengan firman Tuhan. Memulai kitab Taurat itu. Saudara, ini penting dalam hidup ini kita ada semangat sekali lagi. Bukan hanya semangat, yakin. Yakin dan semangat itu sebuah kata yang bersandingan untuk kita maju ke depan. Tapi jangan lupa, yakin dan semangat bisa menimbulkan orang terlalu percaya diri menjadi berlebihan. Kita harus mempunyai tiga lagi. Yang ketiga, punya kiat yang ketiga. Yaitu apa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan di sini. Dan
segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Ayat 8, Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Tuhan bekerja melalui Kores. Tuhan bekerja melalui orang-orang Persia. Kalian mau pulang kampung ya? Ini emas, ini saya kasih perak ya. Ini barang-barang kalian. Ini orang Persia. Ditolong pulang. Ayat 7, ayat 8. Tuhan pakai orang-orang itu karena Tuhan turut bekerja. Saudara punya dasar memasuki tahun ini dengan keyakinan dan juga ada semangat. Tapi jangan lupa, keyakinan itu juga didasari dengan Tuhan yang mengerjakan segalanya. Bukan keyakinan atas kemampuan kita, tapi Tuhan yang bekerja. Tuhan bisa bekerja melalui orang lain yang tidak percaya. Seperti orang Persia ini, seperti Kores ini. Tuhan pakai orang yang tidak percaya Tuhannya orang Israel untuk mengembalikan mereka semua. Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja itu indah pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali si Udin lagi ya. Lagi-lagi saya suka Udin ya. Udin ini punya teman akrab namanya si Agus. Ada Agus nih? Semoga tidak ada ya. Ya kebetulan saja ya. Agus dengan Udin ini akrab, teman baik. Satu ketika si Agus ini main lato-lato. Tapi lato-latonya kecil. Lalu lepaslah talinya dan masuk ke mulutnya. Ini lato-latonya masuk. Ini kecil. Masuk ke lehernya, tidak bisa ngomong. Lalu tidak masuk akal Pak. Loh memang bisa aja. Lato-latonya kecil sekali kok ya. Jadi masuk lepas itu tak. Makanya hati-hati. Ada yang main lato-lato kena ini matanya tuh kemudian benjol itu ya. Ini kecil, tertelan di mulut. Langsung namanya teman akrab. Kemudian Udin bawa ke dokter. Dokter tanya, kenapa ini? Ini Pak Dokter, lato-latonya masuk. Gak bisa jelas karena lato-latonya masuk di leher. Wah kok bisa? Kemudian, Udin kamu kenapa kesini? Iya karena itu lato-lato saya Pak. Jadi itu bukan karena teman akrab, tapi karena itu lato-latonya. Saudara kadang-kadang kita punya teman akrab. Itu membantunya karena sebatas kita punya kebutuhan. Kita punya keinginan, punya keuntungan dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang hidup juga seperti itu. Tuhan pakai orang lain, tapi kadang-kadang orang lain itu merugikan kita. Dia cari keuntungan dari kita. Apakah itu Tuhan bekerja? Saudara, kalau Tuhan bekerja melalui kita, pastilah ada damai sejahtera. Nah ini kita perhatikan. Bagaimana orang Israel dibantu oleh orang Persia untuk pulang. Barang-barangnya diangkutkan dan ada damai sejahtera. Tidak ada persoalan, tidak ada hutang piutang. Karena Tuhan pakai orang-orang ini. Pakai Ezra untuk membangun bait, membangun kitab suci. Pakai Nehemia untuk membangun bait, membangun tembok Yerusalem. Pakai Zerubabel untuk membangun tembok atau bait Allah. Inilah Tuhan pakai dengan cara yang unik. Saudara, kalau Allah turut bekerja, dia bisa menyiapkan Kores, menyediakan pemimpin, membuat masyarakat baik hati. Dan mereka pulang dengan sukses dan gemilang. Kalau Tuhan pakai cara seperti itu. Perhatikan gambar ini. Ini gambar Coca-Cola yang diangkut oleh mobil kampas. Coca-Cola itu harganya 4.500. Masuk warung, masuk supermarket bisa jadi berapa? Bisa 7.500. Masuk hotel bisa aja, bisa 50.000. Betul. Makanya saya kalau ke bandara agak irit beli aqua di warung.
Kalau sudah masuk bandara, itu sudah aqua botol kecil gini bisa 10.000, 20.000. Betul ya, saudara yang biasa naik pesawat atau biasa naik ojek, nah itu enggak. Kalau naik pesawat begitu, masuk di bandara, mahal. Nah saya bukan berarti pelit, tapi memang itu keadaan keuangan. Jadi begitu. Coca-Cola beli di hotel bisa mahal. Kenapa? Servisnya, pelayannya dibukakan, taruh gelas, sudah 50.000. Padahal juga kan berapa harganya? Cuma 4.500. Apa yang mempengaruhi? Coca-Colanya sama rasanya ya begitu, bikin asam lambung. Botolnya sama ya begitu ukurannya. Tapi kok bisa beda harga? Karena tempatnya yang beda. Hidup kita itu ditentukan oleh situasi juga. Di mana saudara tinggal di situ menentukan. Di mana saudara ada di situ juga berpengaruh terhadap potensi kita. Hati-hati. Itulah sebabnya hidup ini harus menjawab kebutuhan. Lingkungan itu bisa bicara suasana, hubungan, gaya hidup. Dan setiap orang punya potensi itu. Makanya firman Tuhan benar berkata, kebiasaan-kebiasaan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena itu mempengaruhi sekali. Tuhan kalau bekerja itu tidak dalam situasi atau pergaulan yang buruk seperti itu. Itu menentukan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di mana saudara bergaul itu menentukan kebiasaan saudara. Coca-Cola harga 4.500 bisa berubah karena tempatnya juga berbeda. Saudara, ini penting sekali hidup kita. Tuhan bisa campur tangan di mana kita berada. Kalau hari-hari saudara kumpul dengan preman, ya saudara bagaimana? Enggak Pak, saya mau menginjili preman-preman itu. Malah saudara yang diinjili. Bisa jadi. Dulu saya punya teman, kuliah dan skripsinya itu judulnya menginjili kaum WTS. Wah sadis. Enggak taunya dia sendiri yang diinjili. Nah itu bahaya kalau enggak kuat. Hati-hati. Ya memang bisa saja, itu bisa dilakukan. Asal kita punya dasar yang kuat. Tapi ingat sekali lagi, di mana kita berada, di situ juga Tuhan bekerja. Dan yang terpenting adalah, kalau kita sudah diberikan potensi karunia, kembangkan itu. Saudara mau kembangkan karunia, di gereja ini, di persekutuan, di fokus. Saudara bisa kembangkan, saya punya talenta ini, saya mau wujudkan ini. Saya bisa main apa? Main musik, kamu bisa apa? Main bawa kantong kolektor, bisa apa? Saya bisa pukul-pukul meja. Pukul meja, mungkin nyanyi-nyanyi gitu. Saya bisa apa? Oh saya bisa ini, ecek-ecek apa ini, tangan dung. Atau mungkin jadi singer, atau mungkin antar jemput. Bisa. Untuk melayani Tuhan itu tidak dibatasi dengan liturgi-liturgi. Asalkan potensi itu dikembangkan di tempat yang benar. Jangan hanya berkembang di dalam saja seperti pohon bonsai ini. Bagus bonsai ini. Pohonnya bertumbuh indah, cantik. Tapi saudara perhatikan, dia hanya bisa dilihat di tempat itu saja. Tidak berkembang. Mari pemuda gereja Bethel Worldwide berkembang. Cari banyak jiwa. Membangun gereja ini. Jangan hanya di dalam saja, tapi bikin satu penginjilan. Bisa bikin momen penting. Bersaksi bagi banyak orang. Sehingga tahun ini kita bisa mencapai target. Memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Dengan mengembangkan potensi yang ada. Saya bersyukur ada banyak fokus-fokus di situ. Ada persekutuan di sana dalam rangka kita mau lihat Tuhan bekerja atas pelayanan ini. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ada seorang orang tua yang dijuluki Roma 8:28. Kenapa? Pak Roma 8:28, panggilannya begitu. Kenapa? Di mana-mana dia hafal dengan ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di mana-mana dia berkata begitu. Kita tahu sekarang Roma 8:28. Satu ketika rumahnya terbakar.
Dan dia tetap berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Habis barang-barangnya. Dia berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Ini ayat hafal mati. Pengertiannya Bapak Roma 8:28 ini, kondisi buruk, tidak menyenangkan atau menyenangkan, sukses atau rugi, Allah turut bekerja. Itu yang penting. Jangan kita menyalahkan, kamu sih banyak dosa makanya rugi. Kamu sih banyak salah sama tidak datang bisnis, sudah kamu memang dari tolong Tuhan. Tidak, ada waktunya Tuhan tolong. Asalkan kita tetap apa? Yang pertama yakin. Yang kedua apa? Semangat terus. Dan punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja. Saudara akan lihat, ini ada satu tayangan klip video. Saudara bisa beri judul apa terhadap klip ini? Biarin aja, putarnya dulu. Sensasi Sprite. Apa judulnya? Sprite. Bukan. Kita tahu apa yang ku mau. Ya, I want what I want. I know what I want. Saya tahu apa yang itu judul, itu iklan. Saya tahu apa yang ku mau. Sensasi Sprite. Tapi sebenarnya kita tahu tahun 2023 ini apa yang Tuhan mau. Dia bekerja dalam hidup kita. Dia turut bekerja di tahun 2023 ini. Mulailah sesuatu yang benar. Apa menjadi program saudara tahun ini? Rencana saudara mungkin sudah didoakan, mungkin sudah diresmikan. Tapi ingatlah, mulailah seperti Ezra, mulai membangun Yerusalem dengan penuh keyakinan, ada semangat dan Tuhan turut bekerja dalam peristiwa pembangunan Israel, dalam program-program kita bersama. 3 hal, memulai sesuatu yang baru. Kiranya ini menjadi ingatan kita. Kelak kita akan mengakhiri tahun 2023. Atau mungkin kita mengakhiri hidup kita. Kita sudah berjalan dengan penuh keyakinan, semangat, dan terus mengakui Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan memberkati.